Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Agus Pramono dari kelas B dengan NPM 200101053. Saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian telinga dan fungsi-fungsinya. Yuk, mari kenali bagian-bagian telinga dan fungsinya agar bisa lebih hati-hati menjaganya. Telinga salah satu indera yang vital. Apabila ada gangguan, tentu saja membuat tidak nyaman. Nah, bagi kamu yang penasaran apa saja sih bagian-bagian telinga dan fungsinya, yuk simak video berikut. Serba-serbi telinga. Seperti yang kita ketahui, telinga adalah indera yang membuat kita bisa mendengar dan mendukung kita untuk berkomunikasi. Namun, telinga bukan hanya organ pendengaran. Telinga juga memungkinkan manusia untuk berjalan dan menjaga keseimbangan tubuh. Ukuran telinga tiap orang berbeda-beda menurut sebuah studi dalam jurnal Plastic and Reconstructive Surgery. Biasanya telinga pria lebih besar daripada telinga wanita. Dari penelitian juga diketahui bahwa ukuran telinga semakin membesar seiring bertambahnya usia. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga kita ternyata tersusun dari 3 bagian yang saling bekerja sama sehingga proses mendengar tercipta. 3 bagian ini dikenal sebagai telinga bagian dalam, telinga bagian tengah, dan telinga bagian luar. Nah, untuk telinga bagian luar pasti kita sudah tidak asing lagi karena kita dapat melihatnya dengan jelas sehari-hari. Sementara untuk telinga bagian tengah dan dalam terletak di dalam lubang telinga. Berikut ini penjelasan mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya berdasarkan letaknya. Pertama, yaitu telinga bagian luar. Kalian bisa lihat di gambarnya itu yang diberi warna. Itu adalah bagian telinga bagian luar. Bagian luar dari telinga punya fungsi sebagai corong mirip megafon untuk mengalirkan getaran udara ke gendang telinga. Selain itu, juga mempunyai fungsi sebagai lokalisasi suara. Semua isyarat diintegrasikan oleh otak untuk menentukan lokasi sumber suara. Telinga luar terdiri dari 2 bagian, yaitu pinna. Nah, pinna adalah satu-satunya bagian telinga yang terlihat atau yang sering kita sebut juga dengan daun telinga. Daun telinga adalah bagian pertama dari telinga yang bereaksi dengan suara. Fungsi pinna adalah bertindak sebagai semacam corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke telinga. Tanpa corong ini, gelombang suara akan masuk ke kanal pendengaran dan membuat kita lebih sulit untuk mendengar dan memahami suara. Pinna akan mengatasi masalah perbedaan tekanan udara antara bagian dalam dan bagian luar telinga agar gelombang suara masuk ke telinga dengan lebih baik, membuat transisi menjadi lebih lancar dan tidak brutal. 2. Saluran telinga. Saluran telinga kira-kira panjangnya 3 cm pada orang dewasa dan sedikit berbentuk S. Nah, coba lihat gambar. Nah, yang itu. Fungsi saluran telinga adalah untuk mentransmisikan suara dari pinna ke gendang telinga. Jadi dari pinna masuk ke gendang telinga. Bagian selanjutnya yaitu telinga bagian tengah. Kalian bisa lihat di gambar yang tentu saja yang sudah diberi warna. Bagian telinga ini dipisahkan dari saluran telinga luar oleh gendang telinga. Fungsi telinga tengah adalah untuk mentransfer getaran gendang telinga
ke cairan telinga bagian dalam. Pemindahan getaran suara ini melalui rantai tulang-tulang kecil yang dapat bergerak yang disebut osikles. Bagian telinga tengah terdiri dari satu gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani adalah membran di ujung saluran pendengaran dan menandai awal telinga tengah yang berbentuk kerucut pipih. Bagian gendang telinga sangat sensitif terhadap tekanan dari gelombang suara, membuat gendang telinga bergetar. Untuk melindungi gendang telinga, saluran pendengaran sedikit melengkung sehingga serangga tidak mudah masuk. Seluruh membran timpani terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar kulit, kontinu dengan lapisan luar, lapisan dalam, selaput lendir kontinu dengan lapisan rongga timpani telinga tengah. Di antara lapisan-lapisan ini adalah lapisan jaringan fibrosa yang terdiri dari serta melingkar dari radial yang memberikan membran kekakuan dan ketegangan. Membran disuplai oleh pembuluh darah dan serabut saraf sensorik yang membuatnya sangat sensitif terhadap rasa sakit. 2. Osikles. Osikles adalah tulang-tulang yang menyusun telinga tengah yang menghubungkan membran timpani dengan telinga bagian dalam. Ada 3 tulang yaitu malleus atau palu, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Selanjutnya, dari getaran akan dilanjutkan ke osikles yang akan memperkuat suara tersebut dan mentransmisikan suara dari membran timpani ke telinga bagian dalam. 3. Tuba Eustachius. Tuba Eustachius punya fungsi untuk membantu ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran timpani. Tuba akan tertutup saat istirahat dan terbuka saat kita menelan, sehingga telinga kita tidak mengalami tekanan yang berlebihan. Tuba Eustachius dilapisi dengan lendir seperti bagian dalam hidung dan tenggorokan. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam adalah bagian terakhir dari telinga, memungkinkan kita untuk menerjemahkan gelombang suara menjadi informasi yang dapat dikenali. Telinga bagian dalam terdiri dari 1. Koklea. Kamu tahu kan kalau di dalam telinga kita ada bagian yang berbentuk seperti rumah siput. Nah, bagian tersebut disebut koklea. Koklea dilapisi dengan lebih dari 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan prelim yang bergerak di dalamnya. Di koklea, gelombang suara diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Otak kemudian menerjemahkan impuls ke dalam suara yang kita ketahui dan fahami. 2. Vestibular. Bagian penting lain dari telinga bagian dalam yang mengatur keseimbangan. Ini terdiri dari utricle dan sacule, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi. Mereka juga disebut reseptor gravitasi. Gangguan pada vestibular atau infeksi pada telinga bagian dalam dapat menyebabkan vertigo. 3. Semikular. Semikular adalah saluran telinga lingkaran yang terdiri dari telinga saluran berbeda yaitu canalis simicularis horizontal, canalis simicularis vertikal atas, dan canalis simicularis vertikal belakang, di mana pada masing-masing kanalis terdapat ampula. Ampula mempunyai fungsi mengatur keseimbangan dinamis yang menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. Nah, setelah kamu mengetahui bagian-bagian telinga dan fungsinya, diharapkan kamu
menjadi lebih memperhatikan kesehatan telinga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dalam pemilihan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.